Ya, video kali ini gue mau bahas salah satu mesin keluaran dari Bitmain yang bulan depan akan rilis ya. Baru bulan depan sih rilis. Cuman di ASIC minervalue.com ini udah dikeluarin hasilnya berapa gitu kira-kira. Nah, koinnya juga koin baru dan mesinnya mesin rilisan pertama. Mesinnya Bitmain Unminer KS3. Nah, ini keluaran pertama nih. Tipe pertama nanti rilisnya Agustus 2023 dengan hash rate-nya ini kenceng banget sih, 8,3 terahertz, kemudian wattnya 3188, noise-nya 75 dB, algoritmanya K heavy hash. Noise-nya standar sih 75 itu kayak vacuum cleaner tapi setengahnya lah, setengah vacuum cleaner. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat kayak gini, wah hasilnya 2167 per hari, gila. Berarti kan sekitar 30 jutaan per hari hasilnya ya. Wah, ini kita harus beli nih, entar dulu kita. Takutnya, takutnya ini cuman sebentaran doang gitu nasibnya. Kayak kemarin tuh Kadena cuma nasibnya mesin tambangnya cuma setahun apa setahun setengah gitu. Habis itu dengan mesin yang sama udah nggak ada harganya lagi. Terus mereka ngeluarin lagi tipe terbaru yang lebih kencang, baru cuan gitu. Nah, kita lihat rilisnya baru bulan Agustus. Kemudian nama koinnya adalah koin Kaspa. Koin Kaspa. Nah, koin Kaspa ini adalah koin baru ya, baru rilis 2021 bulan November. Kemudian dia awalnya itu ditambang sama rig sih. Banyak yang nambang pakai rig. Rig itu kalau yang buat teman-teman yang belum tahu, dia itu kayak komputer yang disulap menjadi mesin tambang tapi VGA card-nya dibanyakin gitu. Jadi kekuatannya dari VGA card itu kekuatannya. Semakin banyak, maka hasilnya akan semakin banyak juga. Nah, cuman terakhir-terakhir katanya nih, kata teman gua, itu udah nggak cuan lagi pakai VGA card karena ketiban sama listrik. Nah, setelah itu Bitmain ngeluarin yang tipe ASIC-nya, mesinnya langsung. Kalau ASIC biasanya dia lebih lebih cepat dan wattnya juga lebih kecil dibandingkan dengan rig gitu. Kita lihat apa koin Kaspa itu. Nah, sebelum sebelum kalau teman-teman ada yang mau beli gitu, berminat dengan mau nambang Kaspa, Dior dulu. Lihat dulu koin itu koin apa sih? Kaspa itu koin apa sih gitu. Oke, Kaspa ini bukan token ya. Kaspa ini koin, lu bisa masuk ke kaspa.org. Di sini bisa baca-baca. Nah, Kaspa ini kita lihat dia November 2021 pas ulang tahun yang pertamanya dia meledak. Sirkulasi supply-nya ada 19,67 billion. Terus maksimal supply-nya 28,7 billion. Market cap-nya gede juga sih, lumayan. Kalau di CoinGecko, gue ngeliatnya di CoinGecko itu dia peringkat ke 70-an ya. Peringkat ke 70-an, koin baru tapi peringkatnya 100 besar udah keren banget sih kalau gue bilang ya. Nah, terus koin ini didirikan oleh 3 orang mahasiswa lulusan Israel. Gue nggak tahu dia orang Israel atau kuliahnya aja di Israel gitu kan. Kelebihan koin Kaspa yang dijual oleh koin Kaspa ini adalah kecepatan dalam bertransaksi. Dia menggunakan blok DAG. DAG, sistem DAG ini dipakai sama koin, ada juga koin yang pakai DAG. Koin-koin IOTA. Koin IOTA itu dia pakai sistem DAG. Tapi IOTA nggak ditambang. Nah, tapi kalau Kaspa ini ditambang. DAG ini lebih cepat, katanya sih 1 detik bisa 10 transaksi, maka itu akan terus ditingkatkan lagi sama developernya ditingkatkan lagi sampai 20, 30. Targetnya dia 1 detik bisa menyelesaikan transaksi 100 transaksi targetnya. Nah, sekarang ini baru 10 transaksi per detik. Nah, itu yang dijual oleh koin Kaspa. Oke, kalau gue baca-baca sekilas, emang apa namanya, proyeknya bagus sih, proyeknya bagus ya. Tapi nggak tahu teman-teman Dior juga, cek juga gitu gimana ke depannya. Nah, kalau kita lihat di CoinGecko, kita lihat grafiknya. Nah, dia mulai naik pelan-pelan di tahun 2002, September, Oktober, November. Nah, ini mulai naik. Terus all time high-nya ini pas April.
kemarin, berapa bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu ini all time high-nya nih. Habis itu dia turun lagi. Kalau trennya sih trennya naik terus ya, trennya naik terus. Dari awal nih trennya naik terus. Eh sejauh ini sih prospeknya bagus ya sejauh ini. Mudah-mudahan sih di tengah jalan nggak berhenti gitu kan. Development-nya nggak berhenti. Kemudian nah, teman-teman bisa cross check lagi gitu kalau mau nambang Kaspa. Nah, dulu kan tadi gue bilang kalau Kaspa itu ditambang sama mesin rig ya. Nah, kita lihat masuk aja ke teman-teman bisa masuk ke hashrate.no. Kita lihat oke, ini kita pilih dulu koinnya koin apa? Koin Kaspa, Kaspa. Nah, ini koin Kaspa. Ya, koin Kaspa kalau teman-teman mau nambang pakai rig, ini VGA card-nya Nvidia RTX 4090 ini mahal sih. Satu VGA card menghasilkan profitnya 0,02 dolar. Kecil kan sekarang. Kalau akhir-akhir tahun kemarin katanya sih masih gede gitu dapatnya, masih gede. Tapi sekarang udah kecil, makanya banyak ditinggalin sama orang untuk pakai rig ya. Nanti gue yakin ketika Bitmain keluar bulan Agustus ini bakal banyak banget yang nambang pakai mesin ASIC, kemudian hasilnya juga akan turun. Gue yakin gitu. Karena apa? Karena semakin banyak orang yang nambang, maka hasilnya semakin sedikit. Karena kan bagi-bagi kue. Kalau misalnya yang nambang cuma lu sendiri, berarti kuenya buat lu semua tuh. Tapi kalau yang nambang 100 orang, berarti kan harus bagi-bagi ke 100 orang. Logikanya begitulah kalau nambang. Nah, begitu juga waktu nambang pakai rig ya, pakai VGA card. Mungkin waktu awal-awal nambang, yang nambang baru sedikit, hasilnya gede, pas orang banyak yang tahu, akhirnya banyak yang nambang pakai rig, terus hasilnya jadi sedikit. Masih ada profit, tapi profitnya kecil banget gitu. Kalau misalnya teman-teman mau ngulik-ngulik website ini bisa, misalnya teman-teman gue punya VGA card nih di komputer gue, Nvidia RTX 4090 gitu. Nambang apa ya yang paling menguntungkan ya? Lihat aja di sini. Nah, ini urutan paling atas nambang PP. Profitnya 0,64 per hari ya, ini per hari. Dapatnya sih 1,34. Terus dipotong ini, potong itu segala macem jadinya 0,64 kayak gitu. Potong listrik sih biasanya. Terus gue punya VGA card apa nih, Nvidia, AMD atau apa, cari aja yang paling tinggi nambang koin apa. Ini nama-namanya koinnya di sini nih. DNX, Peri, Skydoge, DNX gitu. Oke. Ya, kita balik ke mesin tambang ya, asik. Kita masuk ke websitenya Bitmain. Berapa sih harganya Kaspa itu untuk nambang koin Kaspa menggunakan mesin ASIC? Harganya 49,800 dolar. Ini sekitar taruhlah 50.000 dolar ya. 50.000 dolar itu 750 juta sih kurang lebih harga mesinnya nih. Harga mesinnya 750 juta. Kalau misalnya beli di sana belum lagi biaya masuk, biaya masuknya bisa 20%, berarti sekitar 1 M tuh. Sama ongkos kirim ya segala macam bisa 1 M nih buat datengin ini doang. Kalau dihitung di sini 1 M cepat baliknya gitu kan. Kita lihat tuh kan setahun aja dapat 782.000 dolar gitu kan. Cepat baliknya. Cuman balik lagi ini kan belum rilis. Ketika rilis orang banyak yang nambang hasilnya gue yakin nggak akan segini lagi. Kecuali koin Kaspa naik, orang banyak yang nambang tapi koin Kaspa tambah naik lagi. Nah, bisa jadi akan naik juga hasil tambangnya. Bisa jadi balik modalnya akan lebih cepat gitu. Dan ini statusnya udah sold out, udah habis men. Padahal baru di ini ship date-nya padahal baru Agustus dan September dikirimnya, tapi udah sold out. Menguntungkan sih, gila ya harganya 1 miliar. Gue sih nambang masih yang puluhan juta ya mesinnya, gue nggak berani yang 1 miliar gitu, ratusan juta gue nggak berani. Oke, punya satu aja lumayan nih, nggak usah ngapa-ngapain rebahan dapat duit gitu.
kalau misalnya hasilnya stabil ya. Oke, sementara itu aja untuk koin Kaspa. Mudah-mudahan paham ya. Karena gua bikin video nggak pernah lama, jadi gua cepet aja bikin video dan gue jelasinnya singkat-singkat. Buat teman-teman yang mau pelajarin lagi lebih dalam lagi, buka aja websitenya Kaspa, terus buka juga websitenya Mining Calculator kalau mau pakai rig. Kemudian buka juga Bitmain buat pantau-pantau kapan dia ready stock lagi gitu kan. Dan gue sih sering lihat yang ini, ASIC Miner Value. Gue sering buka yang ini. Gue lihat sekarang lagi apa, lagi bagus apa. Bayangin waktu setahun ke belakang ini ETH masih menjuarai gitu. L7 sama mesin ETH ini masih menjuarai, tapi sekarang digeser sama Kaspa, malah ETH nggak ada. Karena ETH kan sekarang udah nggak bisa ditambang lagi, ETC yang bisa ditambang. Jadi digadang-gadang para penambang ini bilang koin Kaspa ini pengganti ETH gitu, katanya begitu. Tapi nggak tahu, kita lihat aja ntar. Kalau ETH kan udah jelas stabil, dia Bitcoin udah jelas stabil, Litecoin ini stabil gitu. Tapi kalau Kaspa kan koin baru, jadi perlu kita pantau terus sih. Oke, segitu aja dari video dari gua. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Oke, thank you.